Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini pada malam hari. Terima kasih kepada rekan-rekan yang masih setia di channel kita ya, yaitu channel Trowjet. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai sebuah perlengkapan yang nantinya akan bisa kita pergunakan dalam membuat project dalam OOP, khususnya menggunakan bahasa Java. Hari ini kita akan membahas mengenai package. Untuk itu, silakan diikuti penyampaian kita berikut ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada awal video ini, hari ini kita akan membahas mengenai package di dalam OOP. Sebenarnya package ini sudah sering kita pergunakan ya dalam beberapa video kita sebelumnya, cuman dalam video ini kita akan khusus membahas mengenai jenis-jenis package serta kegunaan daripada package tersebut. Oke, kita lihat di sini bahwa package adalah sebuah cara untuk mengelompokkan kelas. Tujuannya menghindari bentrok nama kelas jika ada nama-nama yang sama serta memudahkan pengelolaan dalam membuat kode program. Ya, maksudnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita saat menggunakan dan mengorganisir data di dalam komputer kita menggunakan yang namanya adalah folder. Ya, jikalau misalkan kita memiliki beberapa file dan file tersebut memiliki nama yang sama, kemudian diletakkan pada folder-folder yang berbeda, pasti itu tidak akan ada masalah. Nah, jikalau misalkan dalam program kita ingin membuat beberapa file dengan nama yang sama, ya, itu harus kita bedakan dia menjadi beberapa package. Fungsinya adalah menghindari bentrok terhadap nama kelas, yang pastinya kelas-kelas tersebut nantinya akan juga ada pada beberapa file yang kita buat tadi. Untuk lebih rinci bisa dilihat dalam struktur pemrograman di dalam OOP ini ya. Jadi sebuah project di dalam OOP itu memiliki beberapa package. Kita lihat di sini. Nah, package tersebut samalah fungsinya seperti saya sebutkan tadi adalah folder ya. Nah, package tersebut di dalamnya ada berisi beberapa file. Nah, file tersebut itu bisa saja menggunakan nama yang sama, tetapi jangan kita letakkan pada package yang sama. Jadi kalau misalkan kita memiliki file, misalkan namanya adalah latihan1.java, oke, latihan1.java dalam sebuah package, kalau sekiranya ada file lain dengan nama yang sama, kita harus letakkan pada package yang berbeda. Nah, itulah fungsi daripada package tersebut. Nah, kemudian sebuah file bisa saja memiliki kelas-kelas yang banyak ya. Jadi urutannya adalah pertama kita tentukan project, kemudian kita tentukan package-package apa yang akan ada dalam project kita tersebut. Lalu setiap package memiliki beberapa file yang mungkin saja namanya sama dengan package yang lain ya. Oke, jenis-jenis package itu ada dua jenis, rekan sekalian ya. Yang pertama adalah package yang sifatnya adalah bawaan daripada bahasa Java. Ini disebut dengan istilahnya adalah built-in package. Nah, yang kedua adalah package yang kita definisikan sendiri ya. Sebagaimana selama ini sudah
kita praktekkan dalam beberapa video yang sudah kita buat. Nah, jenis ini disebut dengan user defined package. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu built-in package, yaitu package yang berdasarkan bawaan daripada bahasa Java. Nah, ini package ini terus dikembangkan oleh Java, khususnya perusahaan pengembangnya yaitu Oracle ya. Dan setiap seri baru daripada Java itu menggunakan atau menyempurnakan beberapa package yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, ada sebuah sumber yang kita tuliskan di sini ya, yaitu berasal dari https://oracle.com. Nah, ini adalah package yang bisa kita lihat terhadap Java SE 8 ya. Nah, ini kalau situs ini kita buka, hasilnya adalah seperti ini. Rekan-rekan sekalian, nah ini kita sudah buka situs daripada Java Oracle ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa package yang saat ini dikembangkan pada Java SE 8. Nah, kita lihat ada package bawaannya ya, Java Applet, kemudian Java.awt dan seterusnya. Sampai ini cukup banyak ya package yang sudah dikembangkan oleh Oracle, dan package ini bisa kita pergunakan untuk program atau project yang sudah kita buat. Nah, caranya adalah, cara memanggilnya adalah seperti ini ya. Kita lihat cara pemanggilannya, kita menggunakan keyword yaitu import, kemudian kita tulis Java, lalu kita carilah package apa yang akan kita letakkan pada program kita. Nah, letak import ini biasanya kita tuliskan pada bagian paling atas daripada codingan kita ya. Paling atas itu kita tulis import, lalu apa saja package bawaan Java yang akan kita pergunakan dalam project kita. Kemudian yang kedua, yaitu jenis package yang user defined package. Artinya yang kita definisikan sendiri, artinya kita buat sendiri ya. Nah, ini langkah-langkah sudah sering kita praktekkan. Nah, contohnya misalkan kita memiliki SRC, biasanya kalau kita membuat project di dalam Java itu ada folder SRC ya. Lalu di SRC itu kita buat sebuah folder contohnya nama foldernya adalah belajar. Kemudian pada folder tersebut kita buat sebuah file namanya adalah belajar1.java. Kalau sekiranya ini kita enter, maka hasilnya di dalam codingan kita itu adalah langsung keluar paling atas ya, yaitu package belajar, ini nama package-nya, kemudian nama filenya yaitu belajar1. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin itu pengenalan singkat kita terhadap package ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk memahami fungsi daripada package. Ya, sekali lagi, kalau misalkan project kita sudah besar, kemungkinan ada beberapa file dengan nama yang sama. Nah, supaya dia tidak terjadi bentrok, maka kita letakkanlah dia ke dalam beberapa package yang nantinya sifatnya adalah sama seperti folder saat kita mengorganisir data di dalam komputer kita. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.